Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Syurahman Hidayat ya, akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa ajukan ke Majelis Yas'alunaka. Baik, untuk pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Silpi ya. Pertanyaannya, maaf mau tanya, waktu tawaf di Mekah, muka dan telapak tangan tidak boleh ditutup ya. Waktu sholat kalau memakai mukena yang seperti jilbab panjang dan tangan tidak terlihat sama sekali, apakah sholatnya sah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ya, di situ ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah muharramat al-ihram, larangan ihram. Ya, kalau sedang ihram, apakah ihram umroh atau ihram haji, bagi perempuan itu termasuk larangannya adalah menutup wajah, ya kan, menutup wajah ya. Kalau larangan itu kan berarti haram, ya kan. Nah, sekarang ada keperluan sholat. Nah, sholat ini bagian dari kehati-hatian dan lalu menjadi tradisi ibu-ibu di kita itu pakai rukuh, mukena. Kalau muslimat yang lain dari Mesir, dari Turki, dari mana nggak ada itu kan, ya langsung saja kan begitu. Jadi taruhlah itu adalah uruf kebiasaan yang baik. Nah, tapi kalau yang tadi itu termasuk larangan ihram, itu kan statusnya berat ya. Kalau ini adalah kebolehan saja. Orang boleh pakai mukena, boleh tidak, ya kan. Nah, kalau pakai mukena itu mengakibatkan ya kan tertutupnya wajah sehingga karena sedang ihram ya, larangan ihram menjadi batal, maka harus dikalahkan itu mukena itu. Ya, di sini soal fikih prioritas ya kan begitu. Tapi kalau tidak sedang ihram, apakah ihram umroh ya, itu kan ada tentu kelonggaran ya kan. Tapi tetap ya mengambil yang afdol, yaitu tidak ada khilaf bahwa sujud itu kan dengan 7 anggota ya, termasuk 7 itu jabhah, kening ya kan, lalu yang plus 2 ini 2 telapak tangan, udah 3, plus 2 itu lutut, udah 5, plus 2 ujung jari kaki kiri kanan, itu 7 harus, itu hak a'dha'us sujud, itu jangan dikurangi. Nah, kalau dengan ruku itu mengakibatkan ya, si ya sujudnya nggak bagus karena ya tidak di lantai tapi di mukena. Kalau ada ragu begitu, tentu akan lebih baik ya bagaimana diamankan lah mukenanya itu. Tapi kalau misalnya dia itu takut orang itu melihat dia itu kena fitnah karena saking ya rupawatinya kan begitu. Karenanya diantara alasan kenapa niqab itu jadi disyariatkan, diantaranya khauf al fitnah ya. Tapi kalau biasa sih ya biasa saja ya, angka 7, angka 8, tapi kalau kecantikannya sampai angka 9, 10 mungkin ya kan, sehingga ya perlu diamankan ya. Kalau ya gadis-gadis perempuan kita kan standar lah ya, kelas menengah begitu ya, sehingga amankan saja kesempurnaan sujud ya, sebab kita tidak tahu dengan kesempurnaan sujud itu ya kan juga membantu untuk kesempurnaan sholat kan begitu. Itu jadi amankan anggota sujud yang 7 itu ya, diantaranya adalah al-jabhah, yaitu kening. Toh tidak lama sujud itu kan ya, kening begitu, lalu ya seperti itu ya. Setelah selesai ya tutup lagi kan begitu kan. Itu jadi tapi walaupun itu terjadi
tidak sampai batal karena ya walaupun kulit kening itu terhalangi dengan meruku, tapi kan secara keseluruhan ya keningnya memang, kecuali kalau keningnya menggantung tidak kena lantai, ya itu batal. Tapi itu masih fi hukmi, ya dipahami ya keningnya ya ke lantai, cuma ada apa ruku, seperti halnya keningnya ya ke lantai cuma ada sajadah, ya kan mirip sajadah, ada yang tebal juga ya kan. Nah jadi yang dimaksud dengan lantai itu apa ya kan, kalau ya termasuk ya walaupun karbetnya tebal tapi ya tidak mengawang-awang gitu, itu lantai kan begitu ya. Nah kalaupun ya itu pakai ruku tapi memang nempel ke apa namanya alas, itu masih lantai kan ya itu. Tapi lagi-lagi berhati-hati itu penting ya kan, itu saran saya. Insyaallah tidak batal, tapi ya alangkah bagusnya lebih hati-hati ya kan begitu. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Mas Alif dari Cikarang ya. Beberapa hari terakhir sedang diadakan lomba memasak di salah satu televisi swasta. Namun beberapa kawan saya menyebutkan lomba memasak termasuk haram karena ada hadis yang berbunyi dari Ikrimah Ibnu Abbas mengatakan, sesungguhnya Nabi melarang untuk memakan makanan yang dimasak oleh dua orang yang berlomba. Ya. Apakah benar seperti itu? Ya, kegiatannya lomba masak ya. Masak itu sendiri kan bukan hanya boleh, bagus ya kan, ya untuk kelezatan, mensyukuri nikmat Allah. Lalu ya keterampilan memasak itu penting ya kan. Ya begitu. Jadi itu bagian muamalah. Al aslu fil muamalati al ibahatu. Pada dasarnya hukum dasarnya muamalah itu boleh nyewa chef ya ahli masak ya kan dari restoran terkenal ya kan. Boleh juga ya supaya ada kreativitas, cobalah dilombakan ibu-ibu atau bapak-bapak kan begitu ya, boleh ya kan. Lalu tentu hasilnya juga akan lain, yang dilombakan itu mungkin lebih bagus biasanya karena masing-masing ingin dapat. Nah begitu. Pertanyaannya tadi katanya ada hadis bahwa masakan yang hasil lomba begitu ya, itu tidak halal. Iya. Nah, ini tentu saja sebelum tadi saya khusus itu nomor hadis Muslim saya cek ya kan ya tidak ada. Nomor hadis itu ada tapi bukan tentang itu ya, itu tentang antara waktu sholat dan tibanya makanan itu ya kan. Jadi kalau makanan sudah disiapkan, nah ida uhdiro ya al-ta'am, baik makanan ya siang ataupun makanan malam, dan tiba waktu sholat, nah itu kan bagaimana ya kan. Secara harfiah di hadis itu ya fala yaqumu hatta yufrighahu atau hatta yafrugha, tidak bangkit untuk sholat hatta yafrug, sampai selesai makan ya. Lalu dalam tentu tafsir hadisnya itu ada konteks kalau makanannya sudah disiapkan, bukan baru dipesan, tapi memang sudah datang, sudah disajikan, ya setidaknya lah habis kegiatan atau apa ada juga tasyahid di situ, apa perasa lapar, capek. Nah kalau itu konteksnya ya maka makanlah. Nah, tapi makan yang untuk menutupi tadi apa lapar itu saja, tidak untuk isba, untuk dikenyangkan, enggak. Jadi kalau makan sekedarnya ya udah, lalu segeralah sholat. Itu ya. Hadis persis nomor itu. Ya, kitabnya ada nih di belakang tadi saya lihat. Jadi sebab kalau konteksnya tadi perlombaan makanan lalu menjadi tidak halal, itu agak kurang ya. Kurang cocok.
Ya, pertama makan itu sendiri halal, lalu memasak juga halal, caranya dikonteskan juga hasilnya halal. Lah kok jadi muncul? Nah itu dari sisi nalar juga asal rajasnya kurang nyambung. Saya cek nomor hadis itu hadis Sahih Muslim nomor sekian 35 sekian. Bukan itu ya judulnya, dan beberapa hadis sekitar juga bukan itu. Jadi kembali ke kaidah al aslu fil asya al ibahah, pada dasarnya apapun mubah termasuk tadi hatta yadulla dalilun khosun alat tahrim, sampai ada dalil khusus baik Al-Qur'an atau hadis yang mengharamkan. Dan sampai saat ini ya saya sendiri dan saya yakin tidak ada dalil khusus itu. Jadi kembali kepada kaidah baro'ah asliyah atau al-ibahah al-asliyah, kebolehan pada dasarnya gitu. Ya, insyaallah. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah dari Kuningan, ya. Ada jamaah sholat ya terkait posisi saf ini. Makmumnya satu laki-laki dan satu perempuan. Posisi makmum laki yang cuma satu ini di belakang atau samping kanan sejajar imam? Ya, tadi disebutkan berjamaah makmumnya ada dua, satu laki-laki, satu perempuan. Berarti dua, ya kan? Oh, yang ditanyakan posisi makmum laki-laki. Ya, apakah sejajar atau di belakang? Oh, begitu. Kalau laki-laki udah jelas kan di belakang, tapi sebelah kanan. Ya, itu kan al-mayamin, sebelah kanan. Berarti ya, dan jaraknya juga ya dalam keadaan normal, tidak pandemi, kan memang berdekatan, walaupun tidak harus nempel, ya kan. Jadi takorub, berdekatan jarak, ya kan. Tapi sekarang darurat pandemi, jadinya kan wajib ya protokol kesehatan, prokes, sehingga ada physical distancing, ya 1 meter, ya paling minim ya sudah. Berarti ya 1 meter itu sebelah kanan, tapi bukan berjejer, tapi di belakang. Walaupun di belakang itu mungkin hanya 1 kaki, ya kan, atau 1 ubin, yaitu sudah di belakang begitu ya. Nah, kalau yang perempuan ya tentu saja di akhir kan, akhir saf. Kalau masih saudara begitu, bukan ajnabiyah, ya tidak terlalu jauh lah di belakang, tapi memang di belakang posisinya, di belakang ya. Apakah belakang persis makmum atau belakang sebelah kiri itu boleh, ya kan. Intinya ya di belakang jamaah rijal, iya kan, di belakang. Berarti termasuk belakang makmum laki-laki, ya. Kalau makmum laki-laki di ubin ketiga, ya dia ya di ubin kelima, kan begitu. Karena sunatnya perempuan itu yang lebih bagus ya paling belakang safnya, kan begitu, untuk menghindari fitnah itu tadi, ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Janah dari asal Kalimantan. Apa yang harus dilakukan ketika mimpi buruk, dan jika terlanjur menafsirkannya, bagaimana agar tidak terjadi? Ya, ini berikhtiar supaya baik-baik, ya, termasuk ketika mimpi. Makanya sebelum tidur itu ya Rasulullah kan menasehati putrinya Fatimah. Pada melihat lain Aisyah. Ya, sebelum tidur itu pastikan ya khatam Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an? Ya, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Enteng lah, paling berapa menit kan selesai itu ya. Jadi Masya Allah, sebelum tidur sudah dapat pahala khatam Al-Quran. Ya, ini penting bagi kita semua. Juga sebelum tidur itu kita sudah memitigasi godaan ya setan ya dengan membaca ayat Al-Kursi, ayat tolak setan. Ya, kasusnya sudah pada episode yang lalu kan, yaitu jin atau setan itu sampai ketangkep ya oleh Abu Hurairah, ya kan. Ya, ngintip begitu, ketangkep, ya minta ampun. Ya, besoknya lagi masih ngintip
orang membaca Al-Quran ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi, ya sampai 3 kali, ya akan dilaporkan ke Rasulullah. Kan takut kan kalau dilaporkan ke Rasulullah SAW tuh, ya takut pastilah akan tentu saja dihukum. Kalau tidak di dunia ya di akhirat, ya kan. Minta ampun, lalu janji deh, ya saya akan memberikan hadiah apa. Ya lagi-lagi ini sogok menyogok, ini berarti kan ajaran dari jin itu. Ya saya jangan laporin ya, please lah. Tapi saya akan kasih ya hadiah. Ya jangan dulu diterima apa coba. Nah, ternyata hadiahnya sesuatu yang bermanfaat untuk semua, ya kan. Tidak untuk dirinya. Nah di sini poin, ya kan. Ditawari hadiah apa? Ya ini suatu ayat kursi yang apabila dibaca ya maka akan dihindarkan dari godaan orang-orang seperti saya, kan begitu. Oh penting itu, ya udah begitu. Tapi ini benar nih, ya ini benar. Jadi saya akan sosialisasikan kepada jin-jin yang lain. Oh sampai seperti itu. Pokoknya orang yang baca ayat kursi dijaga. Begitu. Oke, deal. Bahasa kita lah gitu ya. Oke, bacakan. Oh iya. Nah, dikonfirmasi ke Rasulullah, ya Rasulullah ini kejadiannya. Wah, memang jin itu sukanya kadzub, tukang bohong. Ya, jadi orang-orang yang manggil jin atau apapun itu bohong itu, ya kan? Kadzub, bukan kadzib, kadzub. Udah kebiasaan. Ya, udah kebiasaan. Ya, tapi untuk kasus ini wahwa shadiq. Untuk kasus ini dia benar. Nah, itu ya. Berarti benar. Untuk menghindari jin itu baca sebelum tidur ayat Al-Kursi. Itu upaya kita. Lalu insya Allah dengan begitu mimpi pun akan mimpi baik gitu. Tapi ini kan terlanjur mimpinya mimpi buruk. Mungkin tadi mitigasinya tidak dilakukan. Ya sudah, ke depan dilakukanlah itu, ya kan. Nah, kalau seseorang itu mimpi in kana khairan, ya falyahmadillah, kan begitu. Alhamdulillah. Dan kalau manfaat bagi yang lain, ya sampaikan, ceritakan. Itu kalau mimpi, ya kan. Tapi jangan ngarang juga. Ya ini mimpi baik. Saya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ya potongannya nggak nyampe kan begitu. Orang ibadahnya atau apa gitu. Kok ngaku mimpi ketemu sahabat Nabi. Itu kan ya sesuatu yang sangat meragukan. Itu enggak, ya kan. Dan kalaupun mimpi itu berupa karomah, sebaiknya tidak diceritakan, tapi untuk dirinya. Itu kan hadiah untuk dirinya, ya gitu. Nah, tapi kalau mimpinya itu jelek, jangan diceritakan justru. Ya istighfar. Mungkin tadi sebelum tidurnya tidak kurang zikrullah atau yang lain, kan begitu ya. Atau ada rawasib, sisa-sisa pengalaman sebelumnya yang tidak baik terbawa ke mimpi, ke bawah sadarnya, kan katanya begitu. Jadi diistighfari justru, tidak diceritakan kepada yang lain. Dan ketika begitu ingat, meludah kecil ke sebelah kiri, ya, dan baca istighfar, tufl, astagfirullahaladzim, ya, supaya tenang lagi. Mungkin dengan mimpi yang macam-macam itu bisa terbangun lalu terganggu, ya kan, kestabilan ruhiyahnya. Jadi itu bisa ketakutan ya, juga. jadi demikian. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Khofifah dari Cirebon, ya, terkait cantengan. Ya. Saudari perempuan saya sakit cantengan, lalu dia sholat. Pas sholat kan melengkung jari jemarinya dan keluar darah, ya. Apakah sholatnya sah? Berarti kan udzur sesungguhnya, ya. Jadi ada cantengan tadi yang bisa sesungguhnya, ya, orang udzur itu kalau tidak bisa melakukan sholat dalam cara kaifiat tertentu, dimaafkan, ya kan. Jangan dipaksakan gitu.
Ini salah satu rukun sholat yaitu sujud ya, atau duduk di antara dua sujud ya. Tahiyat juga kan? Ya. Nah, kaifiyat al-julus bayna sajdatain sebutnya kan, duduk di antara dua sujud atau tahiyat tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nah, itu ada 3 opsi dan 3 praktek ya. Saya waktu di asrama mahasiswa di Kairo itu dijadikan latihan lah untuk jadi imam atau apa begitu, gantian. Kalau orang Turki kan madhabnya Hanafi ya kan. Kalau orang Afrika madhabnya Maliki kan begitu ya. Kalau orang Malaysia, orang Indonesia bagian ngimamin ya madhabnya Syafi'i. Ya itu. Nah di situ memang tasamuh, toleransi itu masya Allah ya kan. Udah imamnya orang Turki ya tidak kunut ya sudah ya kan. Tapi memberi waktu bagi makmum untuk kunut kan begitu ya. Nah ketika kaifiyah atau hayatul julus ya orang madhab Hanafi itu duduk di atas kaki, istilahnya apa sih? Bukan ininya, tapi di atas apa sih? Bukan gitu. Jadi di atas kedua kaki ya belakangnya kan. Lurus, ya gitu. Apa? Kayak iftirosh. Tapi dua-duanya begitu posisinya. Kalau iftirosh kita kan satu yang kiri, yang ini justru dilipatkan kan. Nah itu iftirosh di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab Hanafi ya dua-duanya begitu, ya kan. Nah itu iftirosh. Nah itu. Lalu kalau bagian orang Afrika ya kayak Sudan dan lain-lain, ya iq'a itu ada riwayat, beberapa hadis di riwayat Muslim itu iq'a. Kalau iq'a itu dua-dua itu ujung kaki kiri kanan lipat. Jadi duduknya di atas apa itu? Ya, dua-duanya lipat. Itu iq'a namanya. Gitu. Nah, kalau bagian tentu saja Asia Tenggara iftirosh ya biasa ya kan. Nah, semua ada riwayatnya. Jadi dengan begitu ini kan satu kemudahan, sehingga kalau saya kalau pakai cara iftirosh seperti dalam fikih Syafi'i sakit ini ya, pilihannya ke fikih apakah iq'a tadi Maliki atau iftirosh ya Hanafi, silahkan kan begitu. Atau kalau terlalu sakit ya mungkin selonjor saja boleh, silahkan kan. Itulah jadi kerahmatan Islam itu luar biasa. Apalagi orang ya sedang sakit, tentu saja diberikan kelonggaran untuk ya merecovery sakitnya. Jangan sampai cara sholat tertentu itu menambah atau memperlambat sakit. Nah itu berarti pemahaman yang tidak tepat begitu ya.